Kenapa aku tadi membentak dia hanya karena hal sepele? Aku harus bisa mengendalikan amarahku. Hai, kami mentalhealing.id. Kami mendengar dan selalu mencoba memahami yang kamu rasakan. Karena kesehatan mentalmu adalah prioritas kami. Apakah teman healing pernah merasakan sesuatu seperti pada awal video? Mungkin tidak terlalu persis, tetapi pasti pada suatu titik kehidupan, kemungkinan besar semua orang pernah merasakannya. Marah merupakan hal yang normal ketika seseorang merasa kecewa, kesal, burnout, frustasi, terlebih ketika dihadapkan dengan persoalan hidup yang berat dan ingin meluapkan hal tersebut dalam bentuk tindakan. Amarah adalah sifat bawaan manusia yang dialami dari waktu ke waktu. Namun, amarah tidak selalu dalam konteks negatif loh, melainkan mengandung banyak manfaat, bahkan bisa mendatangkan perubahan baik dalam hidup. Marah sejatinya adalah bagian dari emosi yang sehat. Jika mampu menanggapi, mengontrol, dan mengekspresikan dengan tepat, marah bisa digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah pada keadaan tertentu. Amarah sebenarnya juga bisa diarahkan menjadi hal yang lebih produktif sehingga bisa menguntungkan diri asal dapat dikendalikan sesuai porsi dan tempatnya. Namun, amarah memiliki reputasi yang negatif dibanding dengan berbagai emosi positif lainnya seperti bahagia, cinta, harapan, atau keyakinan. Banyak sekali alasan mengapa orang menganggap amarah dengan sesuatu yang buruk. Salah satunya adalah karena orang seringkali melampiaskan amarah secara berlebihan, bahkan dengan kekerasan. Contoh amarah yang berlebihan seperti membentak orang lain atau merusak sesuatu. Tetapi, bagaimana jika teman healing sering mengalami kesulitan untuk mengontrol amarah? Sampai-sampai teman healing selalu menyesal setelahnya. Maka itu, penting untuk mengetahui cara meredam amarah dengan tepat supaya tidak merugikan diri sendiri atau orang lain dan agar dapat menyelesaikan masalah dengan hati yang lebih tenang. Berikut beberapa cara meredam amarah yang mungkin teman healing butuhkan serta bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, tarik napas dalam-dalam. Menarik napas dalam-dalam adalah salah satu cara efektif untuk meredam emosi. Robert Nicholson, asisten dosen dari St. Louis University, Amerika Serikat, mengatakan bahwa ketika marah, tubuh akan menjadi tegang. Nah, untuk membantu tubuh lebih rileks dan mengurangi ketegangan, teman healing bisa melakukan olah napas dengan menarik napas dalam-dalam hingga banyak oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita. Ternyata, memasuk oksigen lebih banyak ke dalam tubuh akan membantu melepaskan ketegangan. Teman healing bisa melakukannya dengan memejamkan mata, lalu menarik napas dalam-dalam dari hidung dan keluarkan secara perlahan dari mulut. Ulangi teknik tersebut sebanyak 3 hingga 5 kali atau sampai teman healing merasa jauh lebih baik. Kedua, ekspresikan rasa amarah setelah tenang. Mengendalikan amarah dapat dilakukan dengan memastikan untuk selalu berpikir logis dan rasional tentang masalah yang sedang dihadapi. Cobalah untuk tetap tenang saat menyatakan kegelisahan dan juga keinginan teman healing. Perlu diingat bahwa penting untuk tidak menyakiti orang lain dengan kemarahan teman healing. Ketiga, lakukan problem solving dengan menemukan alasan atau penyebab mengapa kamu marah. Marah tidak muncul begitu saja. Pasti selalu ada suatu faktor pemicu seseorang marah. Maka teman healing perlu mengetahui penyebab teman healing merasa marah agar fokus mengatasi dan mencari jalan keluarnya. Keempat, perhatikan kondisi tubuh dan pikiran. Kondisi tubuh dan pikiran saat itu bisa berpengaruh terhadap skala kemarahan teman healing. Karena ketika sedang stres, lelah, atau sedang sakit dapat membuat amarah semakin menjadi-jadi. Jika sedang lelah, sebaiknya beristirahat sejenak agar amarah yang muncul tidak semakin meluap. Terakhir, teman healing bisa melakukan counseling. Terkadang, memang perlu perspektif orang lain yang lebih ahli
sebelum mengambil suatu keputusan atau tindakan untuk lebih memahami diri sendiri. Teman healing bisa melakukan konseling dengan psikolog handal di Mental Healing Indonesia yang bisa dicek langsung di website mentalhealing.id. Amarah adalah hal yang wajar dan alamiah. Namun, pastikan teman healing meluapkan amarah dengan cara yang positif dan tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain. Sekian podcast hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Kami akan update setiap Rabu dan Minggu. Mentalhealing.id hadir untuk meringankan beban mental dan memaksimalkan potensi diri melalui konseling maupun kelas pengembangan diri. Karena kami percaya bahwa setiap orang berhak untuk dapat menjadi versi terbaik dirinya.